Selamat sore Ibu Novita. Selamat sore Ibu Okfa, ada Ibu tidak sedang sibuk hari ini? tidak Bu? Saya sedang membuat media pembelajaran untuk besok. Ada apa Pak? Baik Bu Novita, maaf ya Bu mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini Bu ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Ibu Novita. Boleh Bu, ada apa itu Bu? Kebetulan saya juga sudah selesai Bu. Boleh kita sharing? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Maaf ya Bu mengganggu waktu Ibu sebentar. Iya, tidak apa-apa Bu. Kita ada waktu, saya ada waktu 15 atau 10, 20 menit untuk kita saling sharing. Ada apa Ibu Okfa? Begini Bu, akhir-akhir ini Bu saya sedang lagi dilanda keresahan Bu. Jadi saya ingin mendapat solusi lah Bu atas keresahan saya yang saya alami belakangan ini. Jadi saya mau mencoba sharing-sharing lah sama Ibu Novita. Oh iya, semoga dengan pembicaraan kita hari ini, Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu rasakan. Apa yang membuat Ibu Begini Bu, begini Bu, kemarin kan Bu saya ditegur oleh kepala sekolah Bu terkait kurang disiplinnya kinerja saya belakangan ini Bu. Oh ya, coba bagaimana detailnya boleh Ibu Okfa ceritakan? Kemarin itu kan Bu, saya dipanggil sama kepala sekolah ke ruangan beliau. Jadi kepala sekolah itu kan Bu menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini Bu. Padahal kan Bu, setiap kali saya datang terlambat Bu, saya terlebih dahulu meminta izin sama beliau melalui WhatsApp. Begitu Bu. Oh, oh. Jadi menurut Ibu Okfa, apa yang menjadi alasan Ibu datang terlambat? Saya memang datang terlambat Bu, bukan karena saya sengaja Bu supaya datang terlambat tidak piket Bu. Tapi belakangan ini kan Bu mertua mertua saya itu lagi kurang sehat Bu. Kebetulan kan mertua saya lagi bersama saya tinggal di rumah saya. Jadi setiap pagi itu kan Bu saya harus mengurus dulu kebutuhan mertua saya, mempersiapkan segala obat-obatan mertua saya terlebih dahulu. Jadi saya agak telat Bu nyampe ke sekolah begitu Bu. Oh, begitu masalahnya, Bu. Jadi menurut apakah tindakan ini melanggar kedisiplinan seperti yang Ibu kepala sekolah Ibu keluhkan? Memang Bu, saya menyadari Bu bahwa saya itu sudah melanggar kedisiplinan Bu. Tapi kan Bu, setiap saya terlambat, saya sudah minta izin sama beliau Bu. Oh, begitu, Bu. Menurut Ibu, kira-kira skala kedisiplinan yang pernah Ibu lakukan ada di skala berapa? Dari rentan 1 sampai 10, kira-kira Ibu di skala berapa, Bu Okta? Kalau diambil skalanya Bu, kira-kira di antara 7 dan 8 sih Bu memang Bu. Karena saya kan Bu terlambat dalam beberapa minggu ini Bu hanya paling 3 atau 4 kali memang Bu berturut-turut Bu. Iya, iya, Bu. Nah, mungkin kedatangan Ibu Okfa yang terlambat 2 atau 3 kali masih dimaklumi kepala sekolah. Nah, terlalu sering terlambat, mungkin kepala sekolah sudah pas untuk menegur Ibu Okfa. Menurut Ibu Okfa, apalagi keresahan yang Ibu rasakan? Memang betul Bu, saya kurang disiplin dalam minggu ini Bu. Yang menjadi keresahan saya itu kan Bu, saat ditegur sama kepala sekolah Bu, saya sedikit kurang terima Bu. Jadi saya merasa uh, seperti ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Jadi saat ditegur oleh kepala sekolah Bu, saya kurang terima. Mungkin kan Bu, pas posisi saya baru sampai sekolah, saya langsung dipanggil ke dalam ke ruangan ibu itu, lalu saya ditegur, mungkin posisi saya sedang dalam keadaan kelelahan, jadi saya seperti kurang menerima Bu, ditegur sama kepala sekolah Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu
kurang diterima, Ibu ditegur sama kepala sekolah. Seharusnya kan pendidikan anak-anak, tapi yang bagaimana seharusnya Ibu lakukan jika ditegur kepala sekolah? Memang Bu, seharusnya saat saya ditegur oleh beliau, kepala sekolah, saya memang harus menyadari kesalahan saya Bu. Saya harusnya minta maaf sama beliau, tapi kan Bu mungkin karena terbawa emosi ataupun karena saya masih dalam keadaan kelelahan dan saya pun bingung Bu, padahal setiap saya datang terlambat kan Bu, saya terlebih dahulu izin sama beliau. Jadi mungkin gara-gara itu saya sedikit merasa tidak enak Bu, terganjal di dalam hati saya Bu. Seperti itu Bu. Oh, jadi yang Ibu Okfa lakukan untuk dapat menghilangkan keresahan yang Ibu Okfa rasakan. Jadi kan Bu, rencana saya ingin menemui kepala sekolah Bu. Jadi saya ingin meminta maaf sama beliau karena saya sudah sedikit tidak sopan lah mungkin Bu, karena tidak terima atas teguran beliau. Jadi saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf Bu agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah Bu. Iya, itu yang sangat bagus sekali ya Ibu Okfa. Lalu bagaimana Ibu Okfa memperbaiki kedisiplinan Ibu Okfa? Nah, itulah Bu yang membuat saya bingung Bu. Bagaimana ya Bu agar saya bisa disiplin Bu, tapi saya bisa tetap mengurus kebutuhan mertua saya Bu setiap paginya. Oh, sendiri, apa kekuatan yang Ibu Okfa miliki agar Ibu bisa mengatasi keduanya, baik mengurus mertua ataupun dengan Ya, mungkin Bu, saya terbiasa Bu bangun lebih awal Bu. Jadi sebenarnya ada juga keluarga saya Bu, keluarga dekat yang bisa saya ajak untuk bekerja sama Bu untuk merawat mereka. Jadi kebetulan ada keluarga dekat yang dekat dengan rumah saya juga Bu. Jadi saya akan mencoba mengajak kerjasama dia. Saya akan coba bangun lebih awal, saya persiapkan segala kebutuhan mertua saya, baru saya hubungi keluarga saya itu Bu untuk dia bisa membantu mengurus mertua saya di rumah Bu. itu sangat bagus solusi yang Ibu lakukan itu luar biasa. Ibu dapat menghadapi masalah dan menemukan solusi dari masalah yang Ibu rasakan. Kan Ibu Okfa? Ya, syukurlah Bu Novi, sekarang saya merasa lega Bu. Karena jujur saya takut Bu ambil salah langkah. Jadi apalagi nih Bu berurusan dengan kepala sekolah, jadi agak khawatir Bu saya Bu. Ya, bagus sekali Bu Okfa, syukurlah ya. Lalu menurut Ibu Okfa, rencana Ibu tadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu sudah siapkan tadi dapat Ibu laksanakan? Yang pertama Bu, komitmen saya mengenai hubungan saya Bu dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan Bu permohonan maaf saya kepada beliau besok Bu, dan masalah kedisiplinan ke depannya Bu, saya akan lebih komitmen lagi Bu untuk lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan coba berbicara terlebih dahulu dengan keluarga saya itu Bu untuk masalah merawat mertua saya Bu di pagi hari. Ibu bisa lakukan itu. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kita hari ini? Ya, sekarang Bu saya sudah merasa lega Bu karena saya sudah mengutarakan segala unek-unek saya kepada Ibu, jadi saya bisa mengambil kesimpulan atau langkah yang tepat untuk mengatasi masalah saya ini, Bu. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya, Bu. Terima kasih ya Bu Novi ya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curahan hati saya. Ya, Ibu Okfa, tetap semangat ya Ibu, lakukan yang terbaik, baik sebagai ibu ataupun sebagai ibu guru di sekolah. Ibu pasti bisa. Semangat ya, Ibu Okfa. Ya, terima kasih ya Ibu Novita.
Baik Ibu, sama-sama. Shalom. Masuk kita yang kedua. Ya, langsung aja. Ya, Ibu dulu atau aku? Bu. Selamat siang Ibu Novita. Siang Ibu Okfa. Ibu Iya, lagi sibuk. tidak lagi sibuk Bu. Kemarin Ibu ada menghubungi saya, katanya Ibu ada yang mau dibicarakan. Kira-kira ada apa itu ya Bu? Iya Bu, ada yang mau saya sharingkan dengan Ibu. Hari ini Ibu ada waktu luang, boleh saya Kebetulan saya tidak lagi sibuk ini Bu. Kira-kira Ibu mau berbicara tentang apa ya hari ini ya? begini Bu, ada yang mau sharingkan mengenai permasalahan yang saya rasakan di sekolah. Boleh Bu? Bisa Bu. Kira-kira pembicaraan apa ini Bu? Kayaknya sedikit serius ini ya Bu ya. Iya Bu, begini Bu, saya ingin bercerita mengenai perasaan yang saya rasakan di sekolah akhir ini. Anak murid saya semakin kurang antusias Bu untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan setiap hari. Terkadang juga tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka tidak mereka kerjakan Bu. Saya menjadi bingung apa yang salah dari tindakan yang saya lakukan. Oh begitu ya Bu. Jadi kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Saya merasa anak-anak saya semakin kurang bisa dalam mengikuti pelajaran, mungkin karena pembelajaran saya yang membosankan, atau mungkin karena saya kurang menggunakan media pembelajaran, atau saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid dalam pelajaran, sehingga mereka tidak antusias lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh begitu ya Bu. Kalau dari pengamatan Ibu, kira-kira apa ya Bu yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, Bu, kalau saya ingat kembali, mungkin penyebabnya anak-anak saya merasa bosan atau mereka lebih hanya mendengarkan apa yang saya ajarkan. Saya kurang aktif dalam memberikan mereka kesempatan dan mereka juga lebih banyak hanya mendengar dari penjelasan yang diberikan oleh saya sebagai guru. Oh begitu ya Bu. Jadi mungkin dengan pembelajaran yang lebih mengasihkan itu bisa membuat murid-murid Ibu lebih antusias ya Bu dalam pembelajaran. Saya sependapat dengan Ibu. Jika sekarang Bu, kalau kita ambil antara level 1 sampai level 10 Bu, kira-kira keaktifan murid Ibu sekarang di dalam kelas itu berada di level berapa ya Bu? Dari keaktifan yang saya lihat akhir-akhir ini 6, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau sekarang berada di antara 5 dan 6. Jadi mungkin angka 5 dan 6 itu pastinya masih kurang memuaskan bagi Ibu kan? Jadi Iya. kalau kita ambil level angkanya itu, Bu, kira-kira Ibu pengennya murid Ibu itu berada di level berapa ya, Bu, kira-kira? Kalau bisa level 8, Bu. Karena kan dengan mereka aktif, pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu jadi tercapai. Dan anak-anak juga jadi lebih semangat kan, Bu, untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu, Bu. Oh, baik, Bu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa sajalah yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu? Sehingga murid-murid Ibu di dalam kelas itu merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu berikan. Kalau menurut saya mungkin sebaiknya saya lebih melihat keaktifan siswa dengan cara memberikan ice breaking di awal atau di tengah pelajaran kan Bu, sehingga mereka merasa lebih kembali fokusnya, lalu memberikan games, kita lebih aktif bertanya apa yang menjadi kendala atau jika mereka belum paham mengenai pembelajaran yang telah saya ajarkan. Ya,
Bagus itu Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Lalu Bu, Ibu bilang tadi mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan kepada murid Ibu, eh, persennya masih 50% saja yang semangat ataupun antusias dalam pengumpulan tugas. Jadi, apalah yang menurut Ibu penyebabnya sehingga murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu? Kemungkinan Bu, karena kebanyakan tugas yang saya berikan Bu, sehingga mereka menjadi jenuh atau bosan, lalu tidak adanya sumber pembelajaran yang dapat mereka akses, sehingga mereka merasa bingung mau mengerjakan PR-nya dari mana, dan juga pembelajaran saya yang sedikit monoton dan tidak mengasyikkan bagi mereka. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Bu? Yang kami gunakan di kelas itu hanya berupa buku paket dan buku pegangan siswa, Bu, atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Hanya itu yang menjadi sumber belajar siswa di kelas. Oh, baik Bu. Jadi hanya menggunakan buku paket saja dan buku-buku yang ada di perpustakaan ya Bu. Jadi menurut Ibu, Iya. apakah ada sumber belajar lain selain dari buku teks ataupun buku paket ataupun yang buku yang ada di perpustakaan seperti yang Ibu katakan tadi? Ada banyak sih, Bu, saya pikir contohnya seperti video-video yang ada di YouTube kan, Bu, atau Iya. menggunakan artikel yang ada di Google, di blog pembelajaran, atau tulisan-tulisan yang ada di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti TikTok atau Reels di IG, sehingga anak-anak lebih gampang untuk mengakses pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali, Bu, bila Ibu menggunakan semua tadi sumber-sumber pembelajaran yang Ibu yang Ibu katakan tadi, pasti murid-murid yang Ibu ajarkan di dalam kelas itu akan antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang apalah rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya, Bu, saya akan melakukan yang pertama, saya akan mencari sumber belajar yang lebih banyak, baik dari YouTube, TikTok, ataupun dari Google, sehingga anak-anak merasa lebih enak karena pembelajarannya bersumber dari banyak sumber pembelajaran. Kemudian saya juga tidak akan memberikan lagi tugas yang terlalu banyak, Bu, karena mungkin anak-anak berbeda bakatnya. Jadi saya akan memberikan tugas mereka dengan berbagai variasi tugas. Karena kemarin saya juga sedang mempelajari pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Jadi saya akan Iya. memberikan tugas mereka berdasarkan minatnya, baik yang mereka yang suka audio, visual, atau audio visual, saya akan memberikan tugas mereka berupa drama, atau membuat lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, atau yang mana yang mereka sukai, sehingga tugas-tugas mereka selesai dan mereka dapat mengikuti pembelajaran saya dengan lebih asik. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Saya yakin kalau Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di ruangan kelas, saya yakin murid-murid Ibu akan antusias dalam mengikuti pembelajaran karena mereka mengikuti pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi saya harapkan mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu sekarang apalah komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu katakan tadi? Baik, Ibu. Menurut saya akan mulai hari ini, Bu, saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan dan minat siswa. Saya akan membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan untuk siswa di kelas. Saya juga akan mengekspor materi saya yang lebih banyak dari sumber-sumber belajar yang lain, sehingga anak-anak pun merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan mereka juga tidak terpaksa, tidak terbebani saat mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti itu rencana saya, Bu. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Saya sangat mendukung rencana Ibu itu semua. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Nah, setelah melakukan coaching ini, bagaimanalah perasaan Ibu sekarang? Baik, Bu. Perasaan saya setelah berbicara dengan Ibu, sharing-sharing dengan Ibu Okpa, saya merasa sangat senang, saya lega, Bu. Akhirnya permasalahan yang tadi saya beban, aduh pusing, saya merasa apakah saya tidak pantas menjadi guru karena banyak anak-anak yang baru mulai belajar, udah menguap. Jadi saya, aduh ada apa gitu kan, Bu. Saya butuh teman untuk sharing apa yang menjadi kendalanya, kenapa begitu.
Tapi setelah kita melakukan coaching, saya sangat tenang dan lega ya Bu. Saya terbantu dalam mengatasi masalah yang menjadi beban saya dari tadi Bu. Terima kasih ya Ibu Okfa. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan ke depannya setelah Ibu merasa lega, pembelajaran di dalam ruangan kelas pun seperti yang Ibu inginkan, dan Ibu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid semua. Tetap Iya, semangat baik ya Ibu Ibu. Novita. Baik Ibu Okfa, terima kasih ya Ibu Okfa. Jangan lelah-lelah ya Bu untuk jadi teman sharing saya. Oke, Terima terima kasih kasih Ibu. Bu.